baru dirilis kan ini paslon nomor 3 Pak. Ya. Gimana soal internal PKS sendiri untuk meningkatkan elektabilitas paslon nomor 1? Ya, pertama survei itu banyak ya, bahkan dalam waktu bersamaan ada survei juga dari PPI yang mengunggulkan paslon nomor 1. Nah, jadi itulah survei dan itu bagian dari dinamika dan dinamisasi. Jadi tentu saja semua survei itu akan diproporsionalkan dan PKS sebagai partai yang mengusung Pak Suswono tentu mengajak kepada seluruh partai pengusung nomor 1 untuk memaksimalkan waktu yang ada, termasuk juga memaksimalkan kader PKS, anggota DPR PKS, anggota DPRD PKS, dan seluruh struktur PKS untuk memaksimalkan waktu yang ada untuk merealisasikan harapan rakyat Jakarta bagi Jakarta yang lebih baik. PKS sebagai partai pemenang pemilu di Jakarta sudah sangat sewajarnya bila dia juga berada di garda terdepan untuk memenangkan Ridwan Kamil dan Suswono. Menggarisbawahi kalimat memaksimalkan waktu, tapi kalau mengingat waktunya dekat banget, ini Pak, apa yang diupayakan oleh PKS? Ya, PKS sudah mempunyai struktur sampai ke RT RW ya. Kita mempunyai struktur di Jakarta sangat lengkap dan itu artinya mesin ini bila kemudian bergerak dan apalagi bersama dengan mesin partai dari Golkar, dari Gerindra, dari PAN, dari PKB, seluruh partai yang mendukung, saya berharap ini akan kemudian memberikan dampak yang sangat signifikan. Memang waktunya masih ada waktu lebih dari 2 minggu gitu ya untuk kemudian memaksimalkan, bahkan mungkin lebih dari 3 minggu, dan itu insya Allah lebih dari cukup. Dan program-program daripada Pak Ridwan Kamil dan Pak Suswono saya kira cukup bagus untuk kemudian bisa disosialisasikan, program untuk memajukan Jakarta, untuk menyelesaikan permasalahan Jakarta, program untuk kemudian sesuai dengan track record Pak Ridwan Kamil yang sukses menjadi gubernur di Jawa Barat, juga pernah sukses menjadi wali kota di Bandung, dan Pak Suswono yang orientasi kerakyatannya sangat bagus karena beliau pernah menjadi wakil ketua Komisi 4 dan menteri pertanian. Saya kira itu adalah dua hal yang mudah untuk kemudian dikomunikasi buat warga Jakarta untuk kemudian bisa menghadirkan harapan untuk kemenangan bagi Ridho. Pak, terakhir melihat paslon nomor urut 1 udah bertemu Jokowi, Prabowo, terus ada pertemuan Prabowo dan Jokowi, apakah ini akan membantu secara elektabilitas paslon nomor 1, Pak? Ya, itu bagian dari tawaran ke publik ya, bahwa beliau sudah bertemu, dan itu artinya adalah paslon nomor 1 ini yang di dalam tanda kutip direstui gitu ya oleh Pak Prabowo dan juga oleh Pak Jokowi gitu ya. Dan kemudian lebih daripada itu juga kemarin Pak Ridwan Kamil dan Pak Suswono juga ketemu dengan Pak Din Samsudin, tokoh dari Muhammadiyah, dan bahkan juga ada pernyataan dari Habib Rizik Syihab yang membela Pak Suswono begitu ya. Itu artinya hal-hal yang kemudian secara lebih konkret ke depan masyarakat akan semakin tercerahkan tentang Pak Suswono dan juga Pak Suswono dan Pak Ridwan Kamil, dan kemudian kita berharap dengan cara itu maka rakyat semakin tercerahkan, cerdas, bisa memilih dengan lebih proporsional, dan kemudian bisa menghadirkan harapan bagi Jakarta maju dan Jakarta yang baik. Ini kan Litbang Kompas sudah menunjukkan kalau pemilih PKS belum solid ya Pak, ini masih kepecah nih antara ke Pram dan ke RK. Ini sebenarnya gimana sih Pak di akar rumput sendiri PKS? Apakah sudah solid atau gimana? Dari dulu yang namanya lembaga survei tidak cukup bagus dan tidak cukup benar, tidak cukup profesional untuk memotret internal PKS. Itu dari dulu selalu begitu, termasuk Litbang Kompas. Kami tahu persis apa yang ada di dalamannya PKS, dan mereka solid, mereka satu kata, mereka satu komando, menangkan apa yang keputusan partai, yaitu Ridwan Kamil dan Suswono. Pak, tadi Bapak bilang PKS pernah menang di Jakarta. Berapa persen keyakinan bahwa PKS ini bisa mendulang suara cukup banyak di Jakarta? Ya, Jakarta tahun 2004 PKS menang di Jakarta dengan 25%, dan tahun 2007 kami sendirian mengajukan calon kami, yaitu Pak Adang Darojatun dan Pak Dani gitu ya. Dan waktu itu hampir juga menang, sudah mendekati kemenangan, tetapi itulah yang terjadi. Nah, sekarang tentu kami dengan track record yang cukup panjang dan juga kerjasama yang sangat baik dengan tokoh-tokoh masyarakat, dengan kinerja PKS di Jakarta yang juga sangat bagus. Saya yakin gitu ya, ada warga Jakarta, ada warga yang terdidik, rasional, well informed, mereka tidak mudah diganggu dengan gorengan isu, dan karenanya insya Allah apa yang jadi target untuk menang satu putaran bisa kita wujudkan. Terima kasih Pak, sehat-sehat Pak. Yang baru dirilis kan ini paslon nomor 3 Pak. Ya. Gimana soal internal PKS sendiri untuk meningkatkan elektabilitas paslon nomor 1?
Ya, pertama survei itu banyak ya, bahkan dalam waktu bersamaan ada survei juga dari PPI yang mengunggulkan paslon nomor 1. Nah, jadi itulah survei dan itu bagian dari dinamika dan dinamisasi. Jadi tentu saja semua survei itu akan diproporsionalkan dan PKS sebagai partai yang mengusung Pak Suswono tentu mengajak kepada seluruh partai pengusung nomor 1 untuk memaksimalkan waktu yang ada, termasuk juga memaksimalkan kader PKS, anggota DPR PKS, anggota DPRD PKS, dan seluruh struktur PKS untuk memaksimalkan waktu yang ada untuk merealisasikan harapan rakyat Jakarta bagi Jakarta yang lebih baik. PKS sebagai partai pemenang pemilu di Jakarta sudah sangat sewajarnya bila dia juga berada di garda terdepan untuk memenangkan Ridwan Kamil dan Suswono. Menggarisbawahi kalimat memaksimalkan waktu, tapi kalau mengingat waktunya dekat banget, ini Pak, apa yang diupayakan oleh PKS? Ya, PKS sudah mempunyai struktur sampai ke RT RW ya. Kita mempunyai struktur di Jakarta sangat lengkap dan itu artinya mesin ini bila kemudian bergerak dan apalagi bersama dengan mesin partai dari Golkar, dari Gerindra, dari PAN, dari PKB, seluruh partai yang mendukung, saya berharap ini akan kemudian memberikan dampak yang sangat signifikan. Memang waktunya masih ada waktu lebih dari 2 minggu gitu ya untuk kemudian memaksimalkan, bahkan mungkin lebih dari 3 minggu, dan itu insya Allah lebih dari cukup. Dan program-program daripada Pak Ridwan Kamil dan Pak Suswono saya kira cukup bagus untuk kemudian bisa disosialisasikan, program untuk memajukan Jakarta, untuk menyelesaikan permasalahan Jakarta, program untuk kemudian sesuai dengan track record Pak Ridwan Kamil yang sukses menjadi gubernur di Jawa Barat, juga pernah sukses menjadi wali kota di Bandung, dan Pak Suswono yang orientasi keracyatannya sangat bagus karena beliau pernah menjadi wakil ketua Komisi 4 dan menteri pertanian. Saya kira itu adalah 2 hal yang mudah untuk kemudian dikomunikasi warga Jakarta untuk kemudian bisa menghadirkan harapan untuk kemenangan bagi Ridho. Pak, terakhir melihat paslon nomor urut 1 udah bertemu Jokowi, Prabowo, terus ada pertemuan Prabowo dan Jokowi, apakah ini akan membantu secara elektabilitas paslon nomor 1, Pak? Ya, itu bagian dari tawaran ke publik ya, bahwa beliau sudah bertemu, dan itu artinya adalah paslon nomor 1 ini yang di dalam tanda kutip direstui gitu ya oleh Pak Prabowo dan juga oleh Pak Jokowi gitu ya. Dan kemudian lebih daripada itu juga kemarin Pak Ridwan Kamil dan Pak Suswono juga ketemu dengan Pak Din Samsudin, tokoh dari Muhammadiyah, dan bahkan juga ada pernyataan dari Habib Rizik Syihab yang membela Pak Suswono begitu ya. Itu artinya hal-hal yang kemudian secara lebih konkret ke depan masyarakat akan semakin tercerahkan tentang Pak Suswono dan juga Pak Suswono dan Pak Ridwan Kamil, dan kemudian kita berharap dengan cara itu maka rakyat semakin tercerahkan, cerdas, bisa memilih dengan lebih proporsional, dan kemudian bisa menghadirkan harapan bagi Jakarta maju dan Jakarta yang bagus. Ini kan Litbang Kompas sudah menunjukkan kalau pemilih PKS belum solid ya Pak, ini masih kepecah nih antara ke Pram dan ke RK. Ini sebenarnya gimana sih Pak di akar rumput sendiri PKS? Apakah sudah solid atau dari dulu yang namanya lembaga survei tidak cukup bagus dan tidak cukup benar, tidak cukup profesional untuk memotret internal PKS. Itu dari dulu selalu begitu, termasuk di Litbang Kompas. Kami tahu persis apa yang ada di dalamannya PKS, dan mereka solid, mereka satu kata, mereka satu komando, memenangkan apa yang keputusan partai, yaitu Ridwan Kamil dan Suswono. Pak, tadi Bapak bilang PKS pernah menang di Jakarta. Berapa persen keyakinan bahwa PKS ini bisa mendulang suara cukup banyak di Jakarta? Ya, Jakarta tahun 2004 PKS menang di Jakarta dengan 25%, dan tahun 2007 kami sendirian mengajukan calon kami, yaitu Pak Adang Darojatun dan Pak Dani gitu ya. Dan waktu itu hampir juga menang, sudah mendekati kemenangan, tetapi itulah yang terjadi. Nah, sekarang tentu kami dengan track record yang cukup panjang dan juga kerjasama yang sangat baik dengan tokoh-tokoh masyarakat, dengan kinerja PKS di Jakarta yang juga sangat bagus. Saya yakin gitu ya, ada warga Jakarta, ada warga yang terdidik, rasional, well informed, mereka tidak mudah diganggu dengan gorengan isu, dan karenanya insya Allah apa yang jadi target untuk menang 1 putaran bisa kita wujudkan. Terima kasih Pak, sehat-sehat Pak.